Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, para jamaah, kolega, sahabat, teman, dan melalui guru seizinnya, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan mari bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan meneruskan nazam ke-147 setelah kita diberitahu oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari mana yang ilmu-ilmu yang harus kita pelajari dan syarat-syaratnya apa, sehingga dengan demikian kita bisa memiliki sebagai subjek hukum di dalam pengambilan keputusan dan juga untuk mengamalkan sehari-hari. Nah, sekarang hari ini kita bicara tentang adabul akli, adab untuk cara makan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafadha bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ba'da dzalik min halalin salasibatun ma la yadummu syar'u dzalika khullillah. Kul ba'da dzalik, setelah itu semua kasih tahu pelajaran-pelajaran mengenai ruhaniyahnya, mengenai batiniahnya, mengenai ilmu, maka sekarang kita diajari secara fisik, secara badaniah. Kul pakai kaf bukan pakai kof. Kul, makanlah. Setelah belajar itu semua, apa makanannya? Min halalin, dari yang halal, la sibah, dan tidak boleh, maka hindarilah yang subhat saja kita tidak boleh makan. Ma la yadummu syar'u dzalika khullillah, selama syarat tidak melarangnya maka itu adalah halal. Ini ada dua pengertian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang terakhir ya, malayadum syar'u ala dzalik illa dzalika khullillah, yang tidak dilarang berarti boleh. Apa yang dilarang misalkan khinzir, babi, sapi, celeng gitu ya. Sesembahan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Artinya kalau makan daging di satu restoran, carilah restorannya yang sudah jelas Islamnya, Muslimnya, ada tulisan label halal, gitu ya. Ini kita harus hati-hati. Serta adam, didih, ya, didih itu tidak tahu orang Jawa, didih, ya, didih itu darah yang digumpalkan dan itu dimasak, biasanya digoreng. Ada sebagian orang-orang di kampung itu warung-warungnya jual didih juga ya,
mungkin dia nggak paham bahwa itu dilarang. Dan lain-lainnya yang dilarang berarti tidak boleh, yang tidak dilarang berarti dibolehkan. Nanti pengambilan keputusannya itu melalui ijma' qiyas. Misalkan tidak boleh khamr, misalkan khamr memabukkan, ya, maka ya qiyasnya sesuatu yang memabukkan juga diharamkan. Rarakan itu. Ini ya Bapak sekalian, kita harus betul-betul menjaga agar makanan kita itu yang halal, yang tidak dilarang oleh Allah, dan yang syubhat tidak diperkenankan. Syubhat itu bisa dari substansi, artinya tidak diyakini kehalalannya, karena itu kita tidak makan. Atau sumber makanannya yang syubhat, itu juga tidak terkenankan. Karena menurut kaum sufi, orang yang makan halal itu akan mudah untuk menjalankan seluruh perintah Allah, wajib, yang sunnah, ya, itu sangat mudah. Tapi kalau ada haram, makanan yang masuk di dalam diri kita, sulit untuk menjalankan yang halal, yang fardu ain, yang wajib, itu juga berat. Kalau makanannya banyak yang syubhat, orang akan males ibadah-ibadah sunnah tambahan itu. Nah, jadi kita introspeksi, silogismenya, mantiknya, ilmu mantiknya kita balik. Kalau kita masih males sholat fardu, jangan-jangan ada yang haram di dalam tubuh kita. Kok tidak sholat tambahan, tidak amalan tambahan, maka jangan-jangan ada yang syubhat di dalam tubuh kita. Karena itulah kita harus berhati-hati di dalam hal urusan makan itu. Itu 147 ya. Satu, yang halal, hindari yang syubhat. Jangan makan yang dilarang, diharamkan menurut agama kita. Nah, dari situlah orang bisa lebih dekat, lebih muraqabah, lebih mahabbah, ya, akan merasakan dzauq, ada rasa untuk orang dalam hal beribadah, dan ada syauq, ada rindu untuk mengamalkan amalan-amalan itu. Loh, saya kok tidak sholat malam ya, nyesel. Tapi kalau tidak sholat malam biasa saja, nggak ada bekas di dalam diri kita, itu berarti tidak ada syauq, tidak ada dzauq, tidak ada rasa, dan berarti kita tidak bisa mujallasah di dalam ibadah-ibadah mahdhah, khususnya di dalam sholat kita. 147 sobat para jamaah. Sekarang kita 148. Wa qala al-mu'allif la say'a anfa'u min taqullil aqlihi wa syarabihi lil jismi wa dini iktala. La say'a anfa'a min taqullil aqlihi. Tidak ada sesuatu yang paling bisa memberi manfaat apa? Taqullil aqli, menyedikitkan makan. Bukan sedikit-sedikit makan, ya, makannya sedikit tapi sedikit-sedikit makan. Karena itu di dalam ilmu thariqah, orang yang thariqah itu biasanya disarankan, diajari terhadap 3 hal. Taqlilul kalam, jangan banyak ngomong, jangan sedikit-sedikit ngomong, sedikit bicara, jangan sedikit-sedikit bicara. Taqlilul aql, menyedikitkan makan. Taqlilun naum, dan menyedikitkan tidur. Itu orang yang dalam menuju suluk ilallah. Bukan tidur jelenter sehari semalam itu boleh dikatakan 60% tidur. Tidak. Tapi kalau orang suluk ilallah, orang yang mendekatkan pada Allah,
kuncinya 3 itu. Taqlilul ta'am, taqlilul kalam, taqlilul naum. Nah, karena apa? Karena orang yang menyedikitkan makan dan minum, ya, bil jismi, ya, maka dengan demikian agamanya itu menjadi mulia. Artinya seluruh amal-amalannya itu lebih mudah. Sebaliknya, kalau kita gampang tidur, gampang makan, gampang bicara, itu mudaratnya jauh lebih banyak. Itu Bapak sekalian ya. Ini adabnya Rasulullah untuk makan itu adalah seperti itu, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamalau Ibnu Adam bi'an sarran min batni hasbu Ibnu Adam nuqamatan yukminu salbah fa illam yahal fathulul ta'am fathulul sarab wa fathulul nafs. Jadi orang yang jelek itu adalah orang yang pekerjaannya ngebai. Ngebai itu apa ya? Memenuhi dari perutnya itu. Nah, kemudian kalau seperti itu, maka dengan demikian orang yang hidupnya hanya untuk makan, bukan makan untuk hidup, maka dengan demikian itu tidak baik. Padahal menurut Rasulullah, yang penting orang yang makan itu adalah apa? Lukum wayuk minus solbah. Yang penting itu iso ngadeg ae lah, gitu lah. Yang penting sehat, bisa berdiri sholat, jangan berlebih-lebihan, jangan israf, ya. Karena kalau melakukannya seperti itu, kalau melakukan makan seperti itu, pasti mudaratnya lebih banyak sumber penyakit. Nah, karena itu Rasulullah menyebutkan tadi apa? Wa thulutsut tut'am, makanan itu sepertiga aja, berhentilah sebelum kenyang. Wa thulutsul lisarab, sepertiganya air minum, ya. Wa thulun nafas, dan sepertiganya nafas. Kalau tidak, ya nggak bisa, mboten saged ya. Ibadah itu kalau wegah, bukan wegah ya, begah. Wetenge itu begegek itu ya sulit. Sujud saja sulit. Ya, jangan-jangan muntah sambil sujud karena kebanyakan makan. Nah, itulah. Rasulullah itu sudah luar biasa ya. Sudah diatur sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga nafasnya. Itu yang harus dilakukan. Dan Rasulullah juga mengatakan man qallun ta'amuhu sahhun batnuhu. Siapa orang yang menyedihkan makannya sahhah batnuhu, sehat batinnya, tenang batinnya, ya, damai batinnya. Tapi kalau kebanyakan makan, ada aja ini energinya terlalu biasa, terlalu luar biasa, akhirnya ngomong ngalor itu. Wa soffah qalbuhu, dan hatinya menjadi soffah, hatinya menjadi jernih, bening, husnudzon, tidak hasad, tidak iri, tidak menghibah. Seluruh jiwanya, seluruh batinnya itu dilakukan adzzikrullah sebagai bagian dari apa? Sebagai daripada tatmainnul qulub, untuk menenangkan jiwanya itu ala dzikrillah. Dengan cara zikir itu berarti awalnya adalah menyedikatkan makan, itu wasofatu qalbuh, yaitu bisa membeningkan mata hatinya. Padahal membeningkan mata hati itulah yang bisa menggeret ya, apa ya, menarik dirinya itu untuk menjadi mukasyafah kepada Allah, diberi kelebihan-kelebihan. Wa man katata saqamu badnuhu faqasa qalbuh wa man kathrata ta'amuhu, maka karena itu siapa yang orang makannya banyak, wembrot, kewendut,
sambal, ya sambalnya sambal dadak, dikasih teri sedikit, diulek, ada lalapan, ada petenya, wes linak lijo linggo. Lali anak, lali bojo, lali tonggo, lunter makannya banyak misalnya gitu. Ini memang makanan terenak itu ya sambal dadak, tomat, ya. Pagi-pagi bicara makan ya. Sakomun panuhu, maka dia itu sumber penyakit di dalam batinnya. Ya. Mawa kosa qalbuhu, dan hatinya menjadi keras. Dibilangi nggak bisa, diajak begegek nggak mau, diajak untuk sholat malam, tidur enak, diajak taklim seperti ini, ngapain sih? Bangun habis subuh ya tidur, ngapain? Habis subuh apa? Olahraga, golf, misalkan. Padahal golf itu bisa jam 6 kan? Nah, tapi eman-eman, wah hari ini saya dengan ini. Ya, jadi dengan demikian itu apa? Jangan-jangan sebelum golf, sebelum olahraga tuh makannya kebanyakan dulu gitu, sehingga malas untuk beribadah. Jadi inilah Rasulullah mengatakan man qallun ta'amuhu sahhah batnuhu wa safa qalbuh. Sehat batinnya dan sehat dari qalbu. Penyakit itu semua awalnya dari makanan. Semua penyakit itu berawal dari apa yang masuk di dalam perut. Mau asam urat, ya, mau apa itu diabetes, dan seluruh penyakit-penyakit itu sumbernya adalah di dalam perut kita. Coba kalau tidak percaya tanya pada bu dokter itu, Pak Dokter pasti. Karena itu Rasulullah sudah mengajari seperti itu. Lek kakean mangan, ya rusak badannya, ya, dan yang keloro kosamu qalbu, dan hatinya itu keras. Kalau orang sudah keras, maka dengan demikian dia tidak bisa dikandani, tidak bisa diomongin. Ayo, ditolak, opo kowe iki, rarakan gitu. Diajak malah ngeleceh nais, dasar ini. Pancen wong begedut dikandani ra iso. Karena gitu kan? Kenapa kakean mangan? Kakean makan, dan itu Rasulullah sudah ngatur sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Jadi itu ya Bapak sekalian, itu impact relation, ya, hubungan antara makan dengan ibadah itu sangat korelasional. Nah karena itu apa kalau orang itu banyak makan? Di dalam Nadam ke-149 disebutkan afatu sim'in thiqlu jismin qaswatul qalbi al-izalatu kutnatan mutamal milah. Orang yang banyak makan, ya, ada efek negatif. Thiqlul jism, ya, badannya itu tidak simetris, ya. Tingginya 140, tapi beratnya 190, ya. Angka 0 itu gelundung nanti, ya. Jadi yang penting simetris, ya. Lihat benar-benar qol jismi fa qaswatul qalbi. Yang kedua, hatinya itu keras, sulit untuk diajak kebaikan kalau orang terlalu banyak makan itu, ya. Kemudian al-izlatu kutnatun mutamal milah, kemudian hilangnya kecerdasan. Saya tidak tahu, ya, orang itu kalau pintar biasanya nggak terlalu gemuk. Nggak usah disebut siapa-siapa, ya. Tapi kalau terlalu gemuk melebihi, biasanya udah pikirannya itu sudah bukan pikiran untuk tafakur ilallah, tetapi lebih banyak untuk apa? Untuk memikirkan makanan, besok makan apa.
Alhamdulillah ada yang guyonan besok makan siapa. Jadi kalau sudah hatinya qaswah, hari ini korupsi X, besok korupsi Y. Siapa yang besok saya fitnah, besok yang saya akan jatuhkan martabatnya, berapa lagi saya harus korupsi. Itu biasanya adalah apa? Qaswatul qalbi, karena hatinya itu sudah berat, hatinya itu sudah keras membatu. Qasat qulubuhum satta. Jadi orang seperti ini hatinya itu membeku seperti batu, sulit untuk dikandani. Kandani itu apa ya? Dinasehati. Ya. Oke, itu ya Bapak sekalian. Kalau makan banyak itu badannya menjadi berat, hatinya menjadi keras, kecerdasannya itu hilang. Nah, ini para ahli gizi bisa dianalisa ya apa yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari. Nah, yang 150 apa? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ta'dhiful jismi an ibadati rabbih jalbun linaum fahdharanhu wa abhala. Kalau sudah tadi badannya berat, hatinya keras, kecerdasannya ada, maka dia melemahkan tubuhnya itu dari an ibadati rabbih, abot. Kon ibadah abot, jam 2 jam 3 tidur ngleser. Maaf, ini teori ya. Kalau saya salah izinkan saya mohon maaf. Semakin orang gemuk semakin ngorok, semakin enak tidurnya. Ya, bikin pulau itu. Jadi bantalnya banyak pulau kalau sudah banyak ngorok itu. Karena mulutnya buka. Karena apa? Banyak oksigen yang keluar, makanan yang keluar itu otomatis mulutnya harus buka. Ini teori teori biologis ya. Inilah. Otomatis berat sholat, berat untuk ibadah. Jalbul linaum, maka dengan demikian dia itu adalah jalbun naum, gampang tidur. Coba orang ngantuk itu ya, ngobrol tidur. Itu ciri orang gemuk, sedikit-sedikit tidur, karena memang tidak mampu mengatur, menahan dari nutrisi yang masuk, fisiknya tidak kuat menjaga, akhirnya tidur. Ya. Fahdharu fa'abillah, maka dengan demikian sungguh tinggalkan, ojo kenyang-kenyang, jangan kenyang-kenyang. Apalagi karena itulah Rasulullah di dalam Islam itu mengajari beberapa puasa, Senin Kemis, Aumul Bid, dan sunat-sunat yang lain di dalam menghandle agar antara nutrisi dengan kesehatan itu seimbang. Nah, itu ya Bapak sekalian, itu di 150 berarti secara umum orang yang kakean mangan, siji badannya abot, loro hatinya keras, 3 ndak kerjas, ya dedel, ya otaknya dedel, ya. Kemudian 4 itu adalah berat untuk beribadah, yang 5 gampang tidur. Itu kalau kebanyakan makan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini teori baru, moga-moga ini adalah bisa kita lakukan dan kita buktikan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab kil ba'da dzalika li syihadati li ta'atih tsumma qabla zawal tasallula. Rasulullah mengajarkan Bapak Ibu sekalian, kil sedikitkan, walaupun sedikitkan, ya ba'da dzalika li syihadati li ta'atih, tidurlah sebentar ya di siang hari. Untuk apa? Untuk menjaga sholat malam, listihatal li ta'atih, ya.
Tsumma tanbi qabla zawal, kemudian bangunlah sebelum matahari qabla zawal, tasallulah, maka dengan demikian kamu siapkanlah untuk melakukan sholat. Ini kelihatannya Rasulullah mengajari orang malas. Siang kok suruh tidur. Nah, ini Rasulullah itu gimana sih? Nah, kira-kira banyak loh orang itu. Tapi sekarang mulai terbukti, orang yang tidur siang sebentar itu akan terbukti bisa menjadikan dirinya itu lebih sehat. Itu banyak kan sekarang lagi di Jepang, anak-anak kecil sekolah dikejar, dia kasih pelajaran sekitar jam 11 sebelum siang, sebelum makan siang suruh tidur dulu. Bahkan tidurnya itu di atas bangkunya masing-masing atau di bawahnya. Jadi setelah belajar mulai jam 6, jam 7 jam 11 istirahat, tidur. Ya, tidur. Nah, baru setelah itu sholat, makan, kerja lagi. Nah, menurut Rasulullah inilah yang disebut dengan apa? Tidur qailullah. Tidurnya Rasulullah di saat siang hari disebut qailullah. Tidur sebentar antara setengah jam sampai 45 menit, tidak usah 2 jam tidur siang, cukup 40 menit. Ya, itu disebut dengan qailullah sesuai dengan sabda Rasulullah, kilu fa inna sayatin la takilu. Tidurlah qailullah, ya, sesungguhnya setan itu tidak akan pernah istirahat siang. Dia terus menggoda. Nah, jadi ini cara Bapak Ibu sekalian yang saya hormati agar kita itu bisa lebih enak. Jadi substansinya itu untuk mempersiapkan agar malam itu enteng beribadah. Kira-kira itu ya. Waktu tidurnya kapan? Itu yang saya sebut dengan qabla zawal. Qabla zawal itu ya adalah sebelum zuhur. Ya kira-kira kalau sekarang itu kalau di Jakarta jam 11. Karena itu saya minta memang pegawai yang ikut saya itu jam 11 istirahat. Kerja jam 6, mulai jam 6 terus kerja sebentar, sarapan, kerja lagi, jam 11 istirahat. Nggak ada yang kerja, ya saya minta selalu begitu, tidur, istirahat, ya jangan main HP, nanti nggak tidur, selancar, ya. Kemudian chatting dan sebagainya, tidur aja. Nah itu sampai jam zuhur qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Nah, menurut Rasulullah, orang yang biasa qailullah tidurnya itu satu, meningkatkan daya ingat. Dan sebaliknya jangan tidur setelah asar. Itu semakin orang itu cepat pikun kalau suka tidur setelah asar. Itu banyak penelitian seperti itu. Belum tua tapi sudah pikun, belum pikun sudah tua. Belum pikun, ya, belum tua sudah pikun. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, fit, merumuskan hebat. Dan yang ketiga, mengobati insomnia. Jadi panjenengan tidur sebentar, ya. Jangan kemudian melek bengi sampai jam 1 jam 2 nggak bisa tidur, insomnia karena fisiknya sudah over capacity, kemudian tidak ada keseimbangan metabolismenya. Kemudian tidak stres, kerja dari pagi ya jam 11 istirahat, tidak stres, sore kerja lagi, bukan ngedur dari pagi sampai orang golek duit sampai jam 10. Nah, maka itu bisa stres. Nah, tidak, menurut penelitian menghindari penyakit jantung. Kalau jantung itu biasanya dia kurang tidur, malamnya kurang tidur, berselancar, ya. Karena itu Rasulullah mengajari jam 9, jam 10 tidur, jam 2, jam 3 bangun. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke 151. Intinya harus seimbang secara fisik, makanannya dan istirahatnya
ukur agar apa? Satu aja, ibadahnya itu enteng. Kalau nggak gitu berat. Kerja ngedur dari pagi sampai jam 9 malam ya tidur dong. Kalau udah tidur nggak bisa jam 3, jam 4 bangun. Subuh pun sering hilang. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ke 151. Semoga Allah meridhai membimbing kita. Akhirul kalam, alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.